2, 1. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak-Ibu semuanya. Saat ini kita akan mulai pada malam hari ini. Sebelum kita mulai pada malam hari ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala. Kita akan berdoa untuk semua kita pada malam hari ini. Syukur buat Bapak Tuhan. Terima kasih Yesus untuk berkat yang sangat luar biasa dalam hidup kami, yaitu nama sudah berkat kepada kami ya Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul kali ini untuk bisa memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal pertengahan hingga akhirnya semuanya dalam tangan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami ini malam ini dalam nama-Mu Tuhan, berkata atas kami, karena kami akan bersorak-sorak untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami dalam tangan-Mu Yesus. Kesetiaanmu
Apakah pemberian Tuhan sesuatu yang benar? Amin. Amin. Mari sama-sama kita pujikan.
Puji nama Tuhan, kita akan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Waktunya saya berikan kesempatan kepada Bapak Ibu semuanya untuk bisa menyaksikan cinta dan kasihnya Tuhan, atau yang mau bersaksi untuk waktu dan tempat kami persilakan. Monggo yang mau bersaksi. Ada yang bersaksi? Belum ada? Puji nama Tuhan, tapi saya percaya pertolongan Tuhan, kuasa Tuhan sangat luar biasa dalam hidup Bapak dan Ibu semuanya. Amin. Amin. Baiklah, saatnya kita berusaha hati kita untuk menerima sebagian dari firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Sambil kita mempersiapkan hati kita, akan merasakan kasihnya Tuhan yang luar biasa bagi kita. Kasih dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Satu tiada lagi kasih seperti ini, sanggup Tuhan, sanggup mengubahkan hidupku menjadi baru selain kasih-Mu.
kasih kami Bapak, kami menebus segala kesalahan kami, bahkan kemudian apa yang kami perlukan lebih daripada apa yang kami pikirkan Bapak. Terima kasih Bapak, kami sangat belajar untuk syukur Bapak dalam segala hal. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengar kebenaran firman-Mu, biar kami sembunyikan yang di dalam salib-Mu, dan kami mempersiapkan hati kami Bapak, jadi kami karena syukur supaya apa yang Engkau sampaikan melalui nama-Mu ini bisa menjadi berbuah dalam kehidupan kami Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih teman-teman, luar biasa. Salam Bu Isra. Salam. Apa kabar? Luar biasa. Masih bosan atau jenuh? Gimana? Apa sudah mengalami hal-hal yang luar biasa? Amin. Jangan bosan ya Bu Isra. Kita masih mau melalui tahun ini 10 bulan lebih. Jangan bosan, masih banyak untuk perenungan kita. Jadi jangan bosan ya. Malam ini saya mau kasih tema untuk firman malam ini, yaitu curiga sama Tuhan. Aneh ya temanya, curiga sama Tuhan. Tapi ternyata kita sering sekali mengalami ini. Dan minggu lalu Bapak Gembala menyampaikan, jangan bosan. Kira-kira ada yang suka kopi sini. Saya penikmat kopi. Kira-kira bosan nggak ngopi? Nggak bosan ya. Makan juga bosan nggak? Kalian bosan dengan menunya, tapi makan nggak pernah bosan. Minum juga. Jadi bagaimana untuk tidak bosan dan dinikmati Pak? Kalau kita bisa menikmati, pasti nggak bosan. Lah pasangan aku ya gitu loh, nggak nyaman sih. Nikmati saja. Pasti ada banyak hal yang tidak diterima oleh orang lain dan kita bisa menikmati itu. Jadi hari ini saya menyampaikan nama curiga sama Tuhan. Mari kita buka di satu ayat firman Tuhan yang sudah sangat terkenal dan pasti kalau itu sudah hafal sekali firman ini, yaitu Roma 8:28. Roma 8:28. Sudah menemukan saudara? Kalau sudah, saya undang untuk berdiri, kita baca sama-sama. Gak bisa ya? Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Yang terakhir ini penting sekali, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Kalau kita melakukan sesuatu nggak sesuai panggilan Allah, jadi mungkin Tuhan nggak bekerja yang mendatangkan bagi kebaikan bagi kita. Ada beberapa ibu ini pakai apa? Pink, merayakan Valentine ya. Ada yang sudah dapat hadiah, apa namanya, coklat atau apa? Jadi pasangan atau orang yang dikasih mungkin memberi hadiah. Dan di sini sudah banyak, sudah mungkin yang lama rumah tangga. Bagaimana? Apakah pasangannya menunjukkan kasihnya? Selalu, amin. Jadi jangan hanya setahun sekali ya. Saya mau cerita satu ilustrasi. Ada satu pasangan suami istri, karena kesibukannya dan ada pada waktu, akhirnya dia memutuskan untuk jalan-jalan. Ini akan kemana ya? Akhirnya memutuskan ke zoo atau mana?
pokok binatang. Dan kemudian mereka itu jalan-jalan dan mereka melihat di situ di kandang itu ada 2 harimau, betina dan jantan. Dan yang jantan itu jauh-jauh melakukan hal yang dia mau, jadi seperti nggak peduli dengan pasangannya. Kemudian yang istri ini bilang, saya melihat itu kayak gak perhatian dengan pasangannya. Masa iya? Suaminya bilang itu. Kita jalan kembali. Kemudian di kandang yang selanjutnya melihat 2 ekor kerang. Mereka berpelukan mesra sekali. Saya lihat mereka mesra sekali ya, kayak pasangan romantis kan. Masa iya? Suaminya bilang, coba kamu lempar dengan batu. Akhirnya datanglah ke kandang harimau, dilempar dengan batu. Langsung yang jantan langsung datang mau terkam istri, takut. Ternyata perhatian juga dengan pasangan. Walaupun sepertinya nggak memperhatikan. Kemudian datang ke kandang kandang kera ini, dilempar. Ternyata apa yang terjadi? Keranya ternyata langsung yang satu lari naik pohon. Keadaannya seperti romantis sekali. Ternyata kalau ada bahaya langsung lari. Jadi kadang kita memperhatikan sesuatu itu hanya lewat sekilas. Jangan-jangan tidak seperti yang kita perhatikan yang terjadi. Dan juga jangan sampai kita mengalami curiga dengan Tuhan. Karena dosa pertama awal-awal manusia berdosa adalah curiga dengan Tuhan. Apa yang dilakukan perempuan itu? Kenapa saya bilang perempuan? Karena sebelum manusia berdosa, perempuan ini belum dikasih nama. Setelah berdosa baru dikasih nama siapa? Hawa atau hidup. Karena Adam memberi respon kepada pertolongan Tuhan, dia diberi pakaian keselamatan, pakaian kulit binatang, dia bersyukur, makanya istrinya diberi nama Hawa atau hidup, diberi kesempatan hidup lagi. Karena firman Tuhan mengatakan kalau engkau makan buah itu engkau akan pasti mati pada hari itu. Iya kan? Lalu bagaimana? Kita perlu memahami bahwa ketika Tuhan berfirman kepada Adam itu di taman Eden, di taman kekekalan, manusia diciptakan itu bukan untuk binasa, tapi untuk kekal. Tapi akhirnya berdosa karena curiga dengan Tuhan, mendengar omongan si ular itu. Oh iya ya, jangan-jangan memang kalau aku makan itu sama seperti Allah. Jangan-jangan Tuhan itu nggak bisa dipercaya. Jadi rasa curiga itulah nggak percaya dengan Tuhan, akhirnya dia memilih memakan buah pengetahuan itu. Dan apa yang terjadi? Iya, nggak terjadi apa-apa. Nggak terjadi apa-apa pun. Akhirnya dia bilang kepada suaminya. Kemudian barulah itu terjadi. Ternyata mereka mengalami mereka tahu melakukan suatu kesalahan. Akhirnya Tuhan bilang Adam, ayo kamu di mana? Maksudnya di manakah posisi kamu? Kenapa aku nggak bisa bersekutu dengan kamu lagi? Kenapa? Karena Adam dan perempuan itu menganggap Tuhan. Karena curiga dengan Tuhan. Tuhan itu nggak jujur. Ngapain kalau makan itu? Ternyata itulah yang terjadi. Kalau kita mengalami curiga. Demikian juga dengan orang-orang yang terus dalam Alkitab. Kalau kita bisa menampung dari kitab Kejadian 3 sampai Wahyu 21 kalau salah, itu hanya bisa dirangkum dengan 1 huruf. Kira-kira itu apa Bapak? Kejadian 3 sampai Wahyu 22 itu 1. Hanya 1 huruf, apa itu? Satu kata kalau 1 huruf susah. Kira-kira apa? Aku. Ai, 1 huruf saja. Karena Allah memindahkan korbanku, kamu bermusuh dengan Allah. Karena perempuan itu mau
Aku mau sama dengan Allah. Semua di dalam ini, termasuk Salomo, karena aku sudah luar biasa, memiliki banyak istri, akhirnya jatuh dalam dosa penyembahan dewa-dewa istri-istrinya. Karena aku, semua karena aku. Akhirnya Tuhan tidak pernah dalam hidup itu. Kita sering sekali curiga dengan Tuhan ketika kita mengalami suatu hal yang tidak baik. Ketika saya diminta Bapak Gembala untuk menyampaikan ini, saya teringat suatu artikel yang pernah saya baca. Mungkin Bapak Saudara pernah dengan tentang seorang misionaris yaitu David Flood. Pernah dengar Bapak? Belum pernah? Saya ceritakan, ini adalah penginjil pada tahun 1921, penginjil yang luar biasa. Dia seorang Swedia. Dia terpanggil dengan istrinya yaitu Svea Flood. Dia menginjil di Eropa, di Zaire, di pedalaman yang sangat dalam, yang sangat di hutan sekali. Kita tahu tahun 1921 itu kan lampu saja mungkin sangat susah sekali. Kalau di hutan, betul-betul di dalam hutan. Mereka dua pasangan, yaitu keluarga Erikson, dia datang ke Ethiopia terpanggil. Akhirnya mereka datanglah, karena mungkin kurang persiapan. Mereka datang ke pos penginjilan dan akhirnya masuk dengan alat seadanya, menebang hutan untuk jalan mereka masuk ke suku-suku. Ternyata mereka ditolak. Apa yang disampaikan kepala suku? Minta maaf Tuhan, desa kami melarang, orang kulit putih masuk. Jadi mohon maaf. Akhirnya dengan kecewa mereka pergi dari desa ke desa. Kemudian dua keluarga ini memutuskan untuk tinggal di hutan dengan seadanya untuk menginjil, dan tidak ada satupun, karena terbatas bahasa juga tentunya, tidak ada satupun orang yang bisa diinjil. Apalagi mereka tidak bisa masuk desa. Mereka tinggal selama 6 bulan. Akhirnya satu keluarga yaitu Erikson ini mereka pulang dan tinggal David Flood dan istrinya. Mereka juga mau pulang sebenarnya, mau menyerah, tapi karena istrinya hamil dan anaknya, mereka itu ketika penginjilan ini sudah punya anaknya 2 tahun. Mereka sakit-sakitan. Pada zaman itu banyak sekali penyakit malaria. Istrinya hamil, mengalami sakit penyakit, menderita sakit malaria, dan ternyata ada satu anak kecil, orang pedalaman itu, yang seminggu 2 kali membawakan telur dan daging menjual pada keluarga ini. Bagaimana sistem penjualannya saya tidak tahu, mungkin secara barter atau bagaimana. Karena pada tahun 1991 itu kakak saya pernah tahu ke Irian itu masih ada sistem barter. Jadi di sana itu kalau suka ya ditukar, nggak masalah harganya berapa, jutaan nggak masalah. Kalau mereka suka ditukar saja. Jadi nggak tahu ini sistem transaksinya pakai uang atau apa, nggak tahu. Tapi ternyata ada anak kecil ini, dan supaya ini istrinya dengan tekun menginjili walaupun dengan bahasa terbatas. Jadi setiap saat disampaikan dengan firman Tuhan, dan akhirnya datanglah melahirkan anak perempuan, dan karena sakit-sakitan sebenarnya akhirnya pada 15 hari atau 17 hari meninggal. Terus dengan anak kecil sakit-sakitan, kemudian David ini berseru pada Tuhan. Dia memilih peti mati untuk istrinya sendiri, dia kubur sendiri dengan sedihnya. Dia berseru, bukan hanya berdoa, tapi berseru kepada Tuhan, apa yang kau mau? Aku sudah serahkan hidupku Tuhan, melayani, aku menginjil di dalam, tapi kau hancurkan Tuhan. Istriku yang cantik sekali meninggal, dan anakku yang pertama nyaris tak terurus, sakit-sakitan.
dan anak yang lain, aku tak bisa mengurus Tuhan. Tapi ini sakit hati, kecewa dengan Tuhan. Bapak Ibu pernah kecewa dengan pasangan atau dengan orang lain atau dengan orang tua atau dengan anak? Bapak Ibu saya sampaikan, yang paling sering menyakiti kita itu sebenarnya siapa? Siapa juga? Orang yang paling dekat dengan kita. Karena kita sering sekali berinteraksi. Tapi orang yang paling mengasihi siapa? Itulah yang paling dekat dengan kita. Jadi mari kita belajar untuk mengasihi. Aku lagi dengan cerita ini. Ini bukan hanya dongeng, tapi benar-benar yang kita terjadi. Akhirnya dengan kecewa, Bapak Ibu ini datang ke pos penginjilan di kota. Dia titipkan anaknya. Dia kasih nama Aina, anak kecil ini. Aku nggak bisa rasanya. Tuhan sudah menghancurkan hidupku. Tuhan berbalik padaku. Dia pulang menumpang kapal kembali ke Swedia. Dan akhirnya anak ini diasuh menginjil temannya ini, keluarga Erikson yang tadi. Dan ternyata setelah 8 bulan keluarga ini diracuni oleh kepala suku. Ini anak itu lantar juga. Dan akhirnya diasuh oleh keluarga orang Amerika. Setelah 3 tahun dibawalah ke Amerika Serikat. Setelah berpuluh-puluh tahun akhirnya dia, perempuan ini diganti nama dengan Agi. Dan akhirnya menikahlah perempuan ini, menikah dengan seorang pendeta muda. Dan akhirnya pendeta muda ini menjadi presiden sekolah teologi ternama di Amerika Serikat. Kemudian pada suatu saat dia mendapatkan majalah yang berbahasa Swiss. Walaupun Agi ini orang Swiss, bapak ibunya orang Swiss, dia tidak bisa bahasa Swiss karena dia diasuh dari kecil oleh orang Amerika. Dan dia melihat suatu foto makam yang salib putih. Dia bilang, sepertinya ini orang tuaku. Tapi kan dia nggak tahu bahasa Swiss. Akhirnya dia datang ke kampus, dia cari orang yang bisa menerjemahkan, dan ternyata benar. Majalah ini menceritakan tentang seorang yang namanya David Wood, seorang penginjil yang memang biasa di pedalaman dan menjadi seorang anak pedalaman itu. Dan ternyata apa yang terjadi? Anak kecil ini, kalau saya ternyata menginjili kepala suku dan sampai 600 orang bertobat. Luar biasa, luar biasa sekali. 600 orang di pedalaman itu, bukan di kota. Kemudian lagi, ini kan cerita aku, akhirnya dia sudah mencari-cari orang tuanya, karena orang tuanya di Swiss, tapi tidak ketemu. Kemudian pada suatu saat, dia mendapatkan tiket dari kampus ke Swiss, gratis bersama suaminya, dan dia singgah ke London. Di London itu mereka jalan-jalan, ternyata menemukan suatu perkumpulan orang-orang percaya, dan di situ ada seorang pendeta yang bersaksi. Dia masuk, dia mengatakan, ternyata pendeta itu bersaksi tentang daerah yang di mana orang tuanya menginjil. Kemudian akhirnya tanya kepada pendeta ini, apakah Anda mengenal David Wood dan supir Wood? Pendeta yang boleh ditanya, iya aku kenal. Ini adalah sebenarnya ini orang yang menginjili aku. Dari dialah aku menjadi seperti ini. Kemudian akhirnya akulah anak ini yang dulu lahir itu. Akhirnya dipeluk Pak. Akhirnya sangat berikan. Dan dia akan cerita, ternyata penginjilan berkembang luar biasa di daerah itu, di daerah saya ini. Ada 110.000 orang yang percaya. Ada gereja besar, dan ada bisa membangun sekolah teologi, ada membangun rumah sakit yang besar juga, luar biasa. Ada 32 pos-pos penginjilan. Ternyata dari satu orang berkembang menjadi luar biasa dari semua. Akhirnya keluarga akhir dan suaminya bertemu dengan bapaknya. Bapaknya menjadi alkoholik karena kecewa dengan Tuhan. Tidak mau seorang pun menyebut nama Tuhan. Dan
ada suatu keluarga, kemudian akhirnya bertemu dengan adik kembali anak yang ditinggalkan ini. Papa, ini aku, anak yang ditinggalkan. Jadi bilang, maaf, aku tidak bermaksud membuang engkau. Kemudian tidak apa-apa, Tuhan menjaga. Jangan bilang Tuhan menghancurkan keluarga kita. Lalu itu yang seperti itu kan dia menjadi kecewa berat. Pada saat itu usianya sudah 70 tahun. Sangat kecewa dengan Tuhan. Kemudian akhirnya cerita, apa? Aku mau cerita sedikit. Dia menceritakan tentang pendeta ini. Akhirnya sudah sebelumnya akhirnya akhirnya menceritakan ternyata tidak sia-sia yang dilakukan. Mereka datang ke pedalaman tidak sia-sia. Istrinya meninggal tidak sia-sia. Kemudian David berubah dengan di jalan Tuhan. Dia mengalami sukacita dan tidak lama meninggal dengan damai sejahtera. Dan keluarga ini datang ke pedalaman ini mengunjungi makam ibunya. Disitulah yang menyampaikan suatu ayat yang sangat memberkati saya. Di Yohanes 12. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Mungkin kita mengalami kecewaan. Kita curiga dengan Tuhan, seperti David berkata tadi. Curiga, Tuhan menghancurkan keluargaku. Aku sudah tidak percaya Tuhan lagi. Tapi ternyata apa? Tuhan punya rencana yang luar biasa. Dia tidak sabar. Dia melihat kenyataan istrinya meninggal, tidak bisa mengasuh anak-anaknya, malah sakit penyakit. Akhirnya dia kecewa. Dia pulang. Dia curiga dengan Tuhan. Tuhan tidak baik. Tuhan meninggalkan aku. Aku sudah setia melakukan semuanya, meninggalkan segala keenakan, kenikmatan di kota aku, datang ke pedalaman. Tapi apa yang terjadi? Tuhan tidak membela. Tapi setelah bertahun-tahun, kenapa ternyata Tuhan tetap bekerja. Pernahkah kita mengalami kekecewaan dalam hidup kita? Mungkin usaha kita tidak berhasil. Mungkin kita punya pinjaman banyak. Dari cerita ini, dan juga report yang saya bacakan tadi, bahwa kita tahu bahwa Tuhan itu bekerja yang mendatangkan kebaikan bagi kita. Tapi apa yang terakhir, yaitu yang terpanggil sesuai dengan panggilan Allah. Kita harus mendengar suara Allah. Untuk itulah kita harus dengar dan belajar. Jangan sampai kita itu salah melakukan sesuatu. Bukan tidak baik, tapi tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Alkitab menyatakan banyak sekali suatu hal yang menurutnya baik, ternyata tidak berkenan di hadapan Tuhan. Seperti siapa itu anak-anak Harun, Nadab dan Abihu. Mereka melakukan apa? Memberikan api. Mungkin firman Tuhan kan mengatakan jangan sampai api itu mati. Tapi mungkin kena angin dan dia menyalakan sembarangan. Itu kan baik supaya apinya tidak mati. Tapi ternyata Tuhan tidak berkenan. Kemudian ketika Daud mengangkut tabut perjanjian, siapa yang namanya Uza, karena lembunya tergelincir, dia memegang supaya tabut itu tidak jatuh. Tapi apa? Tuhan bilang, aku tidak berkenan. Adanya di lapangan baik. Disitulah kita untuk dengan kita belajar.
Kita selalu menyampaikan mempercayai, apalagi orang yang sudah terkenal, sudah besar. Kita selalu kalau dia bilang sesuatu kita bilang amin, amin, ya kan? Tapi saya mau bacakan satu ayat. Coba. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan diberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberikannya kepada siapa saja yang kehendaki. Bagus enggak? Amin kan? Tapi saya baca ayat yang awal. Coba dibuka Lukas 4 ayat 6. Lukas 4 ayat 6. Saya bacakan ayat ini. Kata iblis kepadanya, ternyata ini kata iblis ya. Segala kuasa itu serta kemuliaannya akan diberikan kepadamu, sebab semuanya itu telah diserahkan kepadaku dan aku memberi hanya kepada siapa saja yang kehendaki. Kita mau mengaminkan kata-kata iblis ini. Jadi mari kita belajar. Saya dorong cuma belajar supaya bisa mendengar suara Tuhan, bukan hanya kata orang saja. Seperti apa yang dikatakan Ayub pada akhir ceritanya Pak. Hanya dari kata orang saja, tapi sekarang mataku melihat. Kita sering sekali dikampungan dengan orang-orang yang bisa melihat penglihatan. Jangan itu hanya indigo. Di sana ada setan. Saya sering sekali mengikuti orang, tapi saya diam. Biasanya apa di orang-orang yang mau percaya Yesus dari Katolik. Sana apa? Katanya di rumahmu ada apa namanya? Ada yang menyamar Bunda Maria. Pertanyaannya berikan, kalau beliau itu bisa melihat, kenapa tidak bisa melihat Roh Kudus? Orang tidak tahu Roh Kudus. Kenapa nggak tahu? Kita mari kita dengar. Jangan-jangan kita salah percaya. Jangan-jangan kita salah. Jadi mari kita terus belajar. Seperti apa yang terjadi dengan David ini. Dia kecewa sekali dengan Tuhan karena Tuhan mempersiapkan. Dia tidak mempersiapkan bahasa asal daerah yang dia datangi. Dia kurang sekali persiapan. Sehingga dia mengalami kekecewaan yang luar biasa. Dia curiga dengan Tuhan. Tuhan tidak membela aku. Kita belajar terus Bapak. Kita mengasihi Tuhan, tentu juga mengasihi gereja ini. Kalaupun kita memberi persembahan, bukan karena perkataan orang. Kalau kamu memberi persembahan, kamu diberkati berlipat-lipat. Ya ini kan namanya curang, Bapak. Kenapa saya bilang curang? Kita itu sudah berkati banyak sekali. Kemudian kita memberikan misalnya 10%. Terus kita bilang percaya apa? Tuhan sudah menggantikan berlipat-lipat kali ganda. Akan curang itu namanya. Sudah diberkati, kemudian kita mengembalikan 10%, kemudian Tuhan suruh kita menyuruh untuk mengembalikan berlipat-lipat kali ganda. Terus seperti apa itu? Jadi mari kita belajar. Kalau kita memberi persembahan, karena kita mengasihi gereja ini, karena kita mengasihi Tuhan, kita mau gereja ini berkembang luar biasa. Lalu bagaimana? Supaya kita tidak kecewa. Supaya kita tidak bosan. Ada suatu ayat yang luar biasa. Di Amerika itu ada film yang para orang-orang yang luar biasa digabung dengan itu Marvel. Ada Spider-Man, ada Hulk, ada banyak orang memiliki kekuatan supernatural. Tapi saya lihat ada satu tokoh yang tidak memiliki kekuatan supernatural. Siapa itu? Namanya Iron Man. Ya. Kalau dia menjadi manusia biasa, dia mudah terluka. Supaya dia tidak terluka, dia pakai perlengkapan besi semua dipasang. Akhirnya dia tahan uji. Mau dipukul mau apa, dia tahan. Dan ternyata itu dia tetap ada. Tuhan meminta apa? Pakailah perlengkapan senjata. Coba. Efesus 6. Saya bacakan mulai ayat 10. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya.
kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukan melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-hulu dan yang gelap, melawan roh-roh jahat di udara. Iya, lawan kita. Kita kenakan segala perlengkapan senjata Allah yang ditulis di sini. Ada berbaju sila keadilan, berikat dengan kebenaran dan seterusnya. Itu kita pakai baru saja, karena Tuhan sudah menyiapkan. Supaya apa? Kita tidak gampang terluka. Kalau diomong orang, tidak masalah. Seperti yang sampaikan Gembala kan, biasa. Kalau mengalami sesuatu yang lebih baik, biasa Tuhan. Aku masih memiliki Engkau, Raja segala raja. Engkau yang bertahta di atas segalanya. Tidak masalah. Kalau dimaki-maki orang, tidak apa-apa. Aku sudah memakai perlengkapan senjata Allah. Pakai terus. Apakah nyaman? Tidak nyaman. Kalau pakai seperti itu, tapi kita harus pakai. Kita jalan aja susah. Kenapa? Karena kita pakai kasut kerelaan. Nggak gampang itu. Jadi memang kita harus pakai itu supaya kita bisa mengikuti kehendak Tuhan. Kita rela menolong teman. Kita rela melakukan apa yang dibutuhkan gereja ini. Kita rela melakukan semuanya untuk kebaikan Tuhan, untuk kebaikan nama Tuhan, supaya nama Tuhan dimuliakan di tempat ini. Kita pakai itu, Bapak Saudara. Dan yang terpenting adalah apa namanya? Yang terpenting ketika itu Tuhan apa? Harus hidup baru. Bagaimana? Seperti firman tadi, kita harus mematikan. Kita harus mati dan hidup baru. Kalau kita masih diomong orang, kita masih ngomel-ngomel, berarti jangan-jangan kita belum mati. Tapi mati suri, kita masih bisa marah. Kita belum benar-benar mati. Kita belum hidup baru. Kita selalu mendengar apa? Pergumulan. Apa itu pergumulan? Bukan ganti dari kata siapa itu bergumul dengan Allah? Siapa itu? Yakub. Dari kata itu kan. Tapi kita adalah hidup dalam perjanjian baru. Berarti apa? Tuhan tidak mau kita bergumul, Bapak Saudara. Tapi kita harusnya seperti apa? Tuhan mau kita itu berjuang. Pakailah pakaian keselamatan ini. Kita berjuang, bukan bergumul lagi. Sehingga seperti lagu pujian yang tadi apa? Kita menjadi lebih dari pemenang. Itulah yang dimau Tuhan. Tuhan tidak mau kita bergumul, tapi berjuang sampai akhir. Sehingga seperti apa yang dikatakan Rasul Paulus apa? Aku telah mencapai garis finish. Aku telah berjuang. Bahkan dia bilang apa? Aku tidak sembarang mengumpul. Aku melatih tubuhku. Mari kita terus belajar. Sehingga kita tidak mengalami kecewa, kita tidak mengalami kebosanan. Kita pakai semua ini perlengkapan senjata Allah. Supaya kita siap setiap saat menjadi apa? Endorsement Tuhan. Kan bukan beberapa waktu yang lalu kan pernah saya sampaikan. Bagaimana menjadi anak Allah? Ternyata maksudnya itu bisa dirasakan oleh orang lain. Kalau kita dari dapur, kita kira-kira baunya apa? Gimana? Bau masakan ya? Kalau dari dapur. Kalau habis bakar sampah, bau sangit mungkin. Tapi kalau kita itu anggota kerajaan Allah, baunya kan harusnya bau surga. Apa itu? Bau kasih. Bukan bau yang gak sedap. Jangan-jangan kita bau rokok. Kan itu bukan bau surga. Jadi mari kita melakukan. Dan seperti dikehendaki Allah. Kalau kita mengaku anak-anak Allah, saya tidak usah menyampaikan ini. Seperti yang firman telah saya sampaikan. Jangan kamu aku, karena aku itu mau kita. Tapi penuhlah roh. Orang aku kan jalannya tidak jelas, baunya bau alkohol, matanya merah. Saya tidak usah sampaikan ini. Tapi kalau kita penuh roh, kalau kasih, orang melihatnya sudah rasanya mau senyum. Orang yang berhati. Kita bisa melihat. Akhirnya orang melihat, orang ini apa ya? Oh, ini orang Kristen. Orang Kristen gerejanya di mana? Di Ngepeh. Wah, aku mau datang. Nah, coba. Akhirnya gereja ini dipenuhi dengan jiwa.
jiwa itu. Kita bisa melaksanakan seperti David itu, tapi jangan curiga dengan Tuhan. Kita melakukan kehendak Tuhan dengan segala perlengkapan senjata Allah. Kita tidak mengalami kecewa, kita tidak mengalami sakit hati, karena kita sudah mati, sudah hidup baru. Kita pakai senjata perlengkapan Allah seperti Iron Man ini. Mau dilempar, mau dipakai granat, nggak apa-apa. Mau apapun yang terjadi, biarpun bumi bergoncang ya, kita nggak apa-apa. Kenapa? Karena kita anak-anak Allah. Kita melakukan kehendak Allah. Siapa bilang siap melakukan kehendak Allah? Jangan pernah kecewa. Kalaupun kita memiliki, mungkin pasangan kita menjalan, kita ingatlah, pandanglah Allah yang mengasihi kita. Sebenarnya simpel saja untuk bahagia juga sudah. Kalau ada seseorang dengan rela melakukan segala sesuatu untuk kita, siap untuk kita, menolong kita setiap saat, kira-kira kita senang kan? Senang kan? Dan itu ada satu pribadi. Siapa itu? Yesus. Dia siap melakukan segalanya untuk kita. Bahkan dia datang ke dunia. Dia Allah penuh kuasa, karena kasihnya kepada kita. Dia datang. Dia melakukan semua itu untuk kita loh. Jadi kita layak berbahagia. Kalau kita memiliki pasangan yang tidak baik, tetaplah melihat Tuhan yang baik. Suatu saat pasti diubahkan. Kalau kita melihat anak kita yang kurang baik, tetaplah berdoa. Pasti suatu saat anak-anak itu diubah menjadi luar biasa. Bahkan seperti tanah yang dilepaskan pahlawan, siap dipakai Tuhan. Ini banyak sekali kalau kosong. Jadi mari kita dengar suara Tuhan. Jangan sampai kecewa, jangan sampai curiga dengan Tuhan. Tetap percaya saja. Rencana Allah itu luar biasa dalam kehidupan kita. Pasti luar biasa. Mungkin di tengah jalan kita mengalami hal yang tidak baik, bahkan sangat-sangat menderita, mungkin hampir kehilangan nyawa. Tapi jangan khawatir. Kita tahu kita memiliki Allah yang luar biasa. Yesus sudah datang ke dunia dari manusia. Dia melakukan segalanya. Jangan kecewa Tuhan. Kalau kita masih ngomel-ngomel, kalau kita masih marah-marah, kira-kira Tuhan sedih. Tadi ada ujian apa? Tentang kasih. Kalau gembala mungkin ke pasar, lihat makanan yang disukai kalau gembala, kira-kira dibeli enggak? Pasti dibeli. Kenapa? Karena mengasihi para gembala. Mungkin kalau bapak-bapak keluar kota, ke mall, ingat ini ada pakaian. Ibu suka, kan aku suka dibelikan. Kira-kira gitu nggak bagus? Apa lewat saja? Oh ini biaya banyak, ini nggak usah. Belum tentu cocok lah. Itulah harus mengenal pasangannya. Supaya tahunya cocok. Jadi saya mesti medit Pak. kalau mungkin kita belajar. Kalau nggak benar sampai rumah dimarahi. Nah, gimana itu? Ternyata masih dimarahi juga. Sudah melakukan yang ini. Aku sudah tak belikan ini loh. Kok kamu masih marahi? Nggak kecilin. Nah iya. Kalau kecilin ya berarti jatahnya saudara kita mungkin atau tetangga kita. Berarti waktu kita apa? Memberi. Kan Tuhan punya rencana seperti ayat tadi apa? Segala sesuatu mendatangkan kebahagiaan. Kalau memang seperti itu berarti kan waktu kita memberi orang lain. Jadi kalau kita mengasihi Allah, kita akan mengasihi pasangan kita. Kita mengasihi anak kita kemana-mana dia. Ini anak suka kita berikan. Kalau melakukan sesuatu, ini pasanganku suka nggak ya? Nah, jangan kita waktu ini marah. Demikian juga kalau kita mencintai Yesus. Yesus telah memberikan segalanya. Kalau kita mengasihi Yesus, ketika kita melakukan segala sesuatu, pikirkan Tuhan bagaimana? Seperti Firman Tuhan mengatakan apa? Firman Tuhan mengatakan lakukan segala sesuatu, dan makan dan minum untuk kemuliaan Tuhan. Jangan sampai kita melakukan apa? Aku sudah Kristen, sudah melayani, sudah apa sudah ini. Tapi
Yohanes pun lagi bilang apa? Ketika seorang Farisi Saduki mereka bangga, aku ini umat pilihan. Apa yang dikatakan? Coba mau kita baca. Di Matius 3 ayat 9, dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak dari Abraham dari batu-batu. Tuhan bisa bekerja melalui segala, tapi Tuhan memilih bekerja melalui kehidupan kita saudara. Bahkan sudah percaya Tuhan, yang sudah bergereja, setia berdoa, setia melakukan persembahan, tapi tetangganya susah, kita nggak lihat. Saudaranya susah, kita nggak peduli. Yang penting kan aku sudah percaya. Yakobus mengatakan dengan tegas, iman tanpa perbuatan mati. Bahkan yang lalu apa saya sampaikan di Yakobus 2:19, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tapi setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Jadi kalau kita hanya imannya biasa-biasa saja, iman kita kalah, ibadah kita kalah dengan setan. Mereka takut dengan Tuhan. Ketika Yesus mengusir roh jahat, mereka bilang apa? Mau apa Tuhan? Waktumu kan belum tiba. Aku tahu kok anak Allah yang kudus. Roh jahat pun tahu bahwa Yesus itu yang kudus dari Allah. Kita sudah tahu dari kita, tapi apa yang kita lakukan? Kita masih bersungut-sungut, kita masih berdebat di rumah, kita masih melihat orang itu dengan hal yang tidak baik. Mari kita belajar, karena perbuatan menyertai iman. Kalau kita beriman, lakukan segala sesuatu apa yang dimaksud Tuhan. Kalau engkau mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan melakukan segala perintah. Kita sudah diberkati Tuhan. Seperti Bapak Gembala punya cerita saya kan, dulu itu saya itu apa? Hidupnya susah katanya. Makanya pakai mata wangian. Mata wangian itu mana? Jepang ya. Maksudnya apa? Ya nono tuku. Nah, sampai sekarang apa? Sekarang ganti mata uangnya. Mata uang apa? Korea pun, wonten nopo-nopo. Kan luar biasa. Tapi bagaimana dengan proses itu? Kita bersyukur. Kalau dengan kesakitan kita diproses Tuhan, kita bisa mencari ternyata Tuhan itu baik. Apapun yang terjadi, mari kita dengan Tuhan dan kita terus belajar. Saya dorong. Pokoknya terus belajar. Kenapa? Ada banyak sekali ajaran yang jelas. Seperti saya sampaikan tadi, ternyata hal yang luar biasa itu adalah kata iblis. Jadi kita terus belajar. Kiranya itu saja. Yang jangan kecewa sama Tuhan, jangan curiga sama Tuhan. Tuhan itu adalah punya rencana terbaik untuk kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk selanjutnya saya silakan berdoa. Ya, terima kasih Pak Puji buat firman-Nya. Bapak Ibu diberkati Tuhan melalui firman Tuhan pada malam hari ini. Amin. Jadi pesan Tuhan malam hari ini, jangan pernah curiga sama Tuhan. Jadi Bapak Ibu, kalau kita lihat ceritanya tadi Pak David tadi, sebenarnya sudah dikasih tahu apa yang Tuhan mau dalam setiap kehidupan Pak David. Tapi di tengah jalan, karena dia mengalami sesuatu kekecewaan tadi, maka rencana Tuhan itu akan gagal. Tetapi kalau kita belajar, meskipun itu berat dalam setiap kehidupan kita, pergumulan masalah kita, tetapi kita belajar kalau kita tidak pernah curiga sama Tuhan. Jadi apa yang Tuhan mau, maka kita akan mendapatkannya. Jadi mulai malam hari ini, belajar manut sama Tuhan. Jangan pernah curiga sama Tuhan. Karena apa? Tujuan Tuhan buat setiap kehidupan kita adalah mendatangkan kebaikan.
Tetapi kadang kita sebagai manusia, kok seperti ini toh Tuhan? Aku sudah pelayanan Tuhan, tapi hidup kok seperti ini. Sebenarnya Bapak Ibu, ada maksud dan rencana Tuhan yang baik. Tapi belajar untuk tidak pernah curiga sama Tuhan, tidak pernah marah sama Tuhan. Sebenarnya Tuhan baik kok hari-hari. Apapun yang Tuhan kerjakan buat setiap kita akan mendatangkan kebaikan. Tapi kadang kita sebagai manusia, harus mengalami seperti itu. Oh Tuhan jahat, Tuhan seperti ini. Stop bicara seperti itu, tetapi belajar. Aku mau apa yang Kau mau Tuhan dalam hidup. Terima kasih. Kita akan pujikan satu pujian. Aku mengasihi Kau Yesus. Ini lagu lama Bapak Ibu. Saudara Bapak Ibu bangkit berdiri. Kita mau merespon firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan pada malam ini menguatkan setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Sama-sama katakan, aku mengasihi Kau. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Hanyalah untuk menyenangkan hatimu. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Ampuni setiap kesalahan kami Tuhan.
yang mungkin kami sebagai umat-Mu pernah curiga dengan Engkau Tuhan. Ampuni setiap kami kalau mungkin kami pernah kecewa dengan Engkau Tuhan. Tetapi kami percaya Tuhan, sebenarnya ada maksud Tuhan yang luar biasa buat setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Tapi layakkan kami malam ini Tuhan, supaya kami tidak pernah curiga lagi, supaya kami tidak pernah kecewa lagi sama Engkau Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, Engkau Allah yang baik bagi kami, Engkau Allah yang sungguh luar biasa bagi kami. Biarlah kehendak-Mu terjadi dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi Tuhan. Dan kami juga berdoa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan isi hati-Mu buat setiap kami Tuhan. Kiranya urapi hamba-Mu pada saat ini Tuhan. Berkati pelayanannya Tuhan, berkati rumah tangganya, dan biarlah segala sesuatu yang terbaik Tuhan akan berikan buat hamba-Mu saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah meteraikan firman Tuhan bahwa setiap kehidupan kami pribadi malam ini. Dan kami bukan hanya sekedar mendengar saja Tuhan, tapi kami akan melakukan apa yang Kau mau dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk sekalian. Haleluya. Terima kasih Pak Uji untuk firman yang sudah disampaikan. Kiranya firman yang sudah disampaikan bisa menjadi firman untuk hidup kita, bisa menjadi firman untuk hidup kita. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Sebelum yang bertugas mengingatkan kata persembahan, saya minta nanti Tuhan berdoa persembahan. Mari bersama-sama berdoa. Apa kami ucap syukur Tuhan, kami sudah bersama pada malam hari ini. Kami sudah mendengarkan firman, rasanya Tuhan kami memberikan persembahan. Biarlah apa yang kami berikan dengan sepenuh hati kami, kami percaya semuanya ini untuk kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kami untuk berikan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah bersyukur. Amin. Silakan coba sama bicarakan, dan juga sebut dengan sendiri.
saya berikan kepada yang bertugas menyiapkan waktu Jumat untuk waktu Jumat. Silakan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Kita akan mendengarkan kegiatan gereja untuk sepekan ke depan. Iya, yang pertama menara doa setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Latihan untuk pelayan Tuhan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Ibadah Pondok Daud setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Ibadah sekolah minggu di WPS Air Hidup setiap hari Minggu jam 18:15 di Pastori. Bagi jemaat yang rindu untuk didoakan bisa menghubungi kontak personnya hilang. Personnya mana tadi ya? Iya, bisa menghubungi kontak person Bapak Ibu Gembala yang sudah tertera. Mungkin ada yang ditambahkan? Masih ada Pak Didan? Oh hilang. Nanti kok pinter Kevin mati iso lancar. Ya Bapak Ibu, saya akan tambahi untuk kegiatan besok ada Youth Valentine yang akan diadakan di GUP Caruban. Tempat kita sudah daftar 18 orang. Nanti kita kumpul di gereja jam 3 sore karena acaranya jam 5 sore. Saya mengharapkan jangan sampai telat karena ini acaranya juga luar biasa, dan biarlah ini ajang buat kita mungkin yang belum punya pacar bisa ketemu dengan pasangannya. Karena kalau kita acara seperti ini tidak apa-apa Bapak Ibu, ini adalah ajang kita saling mengenal satu dengan yang lain daripada nanti mengenal tetangga yang lain malah repot ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk kalau yang sudah punya jangan loh ya, jangan ya Dek ya. Kalau yang sudah punya jangan, yang belum punya nggak apa-apa supaya kita dapat yang seiman. Jadi kita kumpul di gereja jam 3 sore. Nanti ada mobilnya Boyohan sama Pak Puji ya Bapak Ibu, sama pujuan yang Ponorogo. Itu yang pertama. Yang kedua, besok Sabtu ada menara doa di Klepu jam 10 pagi. Jadi Bapak Ibu yang rindu untuk acara menara doa di Klepu, monggo bisa bergabung jam 10 pagi. Selanjutnya Bapak Ibu, saya dapat flyer juga undangan. Ini juga pemuda juga. Ini bergabung antara Kabupaten Madiun dengan Persekutuan Terang Kota, Terang Kita Terang Kota. Dia mengadakan Racing Generation. Itu yang akan diadakan di Rumah Doa Sendang Biru di Gondosuli, Kare, Kabupaten Madiun. Jadi acaranya tanggal 28 Februari sampai 1 Maret. Ini nginep 1 malam dan ini gratis. Dan nanti kalau dari Youth pengen ikut bisa menghubungi saya atau langsung kontak person di bawah ini dengan Bu Ita, dan kuotanya peserta terbatas. Jadi kalau mau ikut bisa daftar ya Pak Ketuanya. Ini gratis 2 hari 1 malam. Ada lagi? Sudah cukup? Oh ya Bapak Ibu, minta dukungan doanya. Nanti pagi saya berangkat sama istri sama Bu Gembala untuk mengadakan Rakerda Jawa Timur yang diadakan di Prigen Cafe Pemalang itu, Pandaan. Jadi saya mau minta dukungan doanya dan minta jajannya, enggak. Ya minta dukungan doanya supaya saya bisa mengikuti acara dengan baik dan gimana? Ya, jadi kalau ditinggal jangan rewel ya Bapak Ibu ya. Jadi yang doa tetap doa, terus manut-manut gitu lah ya. Ya, terima kasih. Ada lagi? Sudah cukup. Kita akan tutup ibadah saat ini. Ini sedikit apa ya, pengumuman untuk nanti rencana Paskah.
kita akan mengadakan ibadah Padang. Tapi untuk tempatnya kami masih survei dulu. Mau di mana? Apa di Soko, Mbak? Nanti kita nginep sewengi. Ya nanti kita pikirkan dulu tempatnya di mana, karena kita pengennya ada ibadah Padang waktu Paskah. Terima kasih. Saya sudah makin berdiri, Bapak Ibu. Kita akan tutup ibadah saat ini. Waktu selanjutnya kami silakan kembali ke rumah. Nama pujian Tuhan. Mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu, mengucap syukur buat anugerah-Mu, mengucap syukur Tuhan buat berkat-berkat-Mu yang melimpahkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kalau kami boleh ada pada saat malam hari ini, kami boleh bernapas, memuji dan menyembah Tuhan pada saat malam hari ini semua karena kebaikan Tuhan. Biarlah semua pujian kami, penyembahan kami boleh naik di hadirat-Mu, menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani Engkau pada saat malam hari ini. Baik WL Singer, pemain musik, bahkan hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman. Tuhan senantiasa memberkati dan berkat-berkat terbaik boleh curahkan buat hamba-hamba Tuhan. Memberkati pula buat sidang Jumat yang hadir pada saat malam hari ini. Apapun pergumulannya, kami percaya Tuhan Kau akan beri jalan keluar yang terbaik. Memberkati usaha pekerjaannya, memberkati sawah ladangnya, memberkati peternakannya, memberkati rumah tangganya, dan Tuhan berkat-berkat terbaik pula Engkau curahkan buat anak-anak yang hadir pada saat malam hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tibakan Tuhan rumah kami masing-masing dengan selamat, tidak ada halangan suatu apapun. Kami percaya penyertaan-Mu, pelindungan-Mu ada di dalam setiap kehidupan anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala puji, hormat, kemuliaan kami naikkan pada saat malam hari ini. Mari Bapak Ibu kita. Bapak Ibu kiranya berkat damai sejahtera sukacita yang dari Bapa Surgawi, lewat putranya yang tunggal Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus boleh menyertai kami, melindungi kami, memberkati kami mulai malam hari ini, esok lusa sampai selama-lamanya di dalam nama Yesus yang beriman dan yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan Amin.